Gibran menatap barisan para DPR seperti menyimpan marah yang mendalam. Hal itu berawal saat para anggota DPR berjoget di dalam sidang tahunan MPR RI setelah putusan gaji DPR naik 3 juta jika dihitung per hari. Ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Saya mohon maaf kalau masih ada anak yang putus sekolah SD, putus SMP, putus SMA, SMK karena ketidakmampuan ekonomi. Diapain tadi? Didandanin. Jadi ini hasil karya siapa? Hasil karya siapa ya didandanin? Hasil karya Hyang. Ini lagi Agustusan kita ya? Iya. Aduh, ini lagi cuci baju ayah. Oh, lagi cuci baju ya. Yo, Santuy people. Welcome back again bersama Nyunyo dan Mamang Abu Bolos Pakun bisa dilihat sendiri itu lagi ngapain dulu tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Yo, yes. Santuy people, ada yang lagi rame di persosmedan yang jadi bahan perbincangan teman-teman netizen nih dari momen kemarin gitu. Jadi kemarin pas momen 17-an tuh kalau nggak salah di gedung DPR itu ada kayak selebrasi gitu, pengumuman gitu, gaji anggota DPR naik katanya. Oke. Jadi kalau dihitung jadi 3 juta per hari. Hah? Diibaratin ya. Iya. Dan ada yang ekspresi yang jadi bikin salfok sama teman-teman netizen itu adalah ekspresi Mas Gibran yang nampak tidak tidak suka gitu, shock gitu ngelihatnya, ini kok lu pada joget-joget begini gitu. Sedangkan yang kita tahu baru-baru ini teh lagi banyak case-case yang memberatkan warga masyarakat kayak pajak dan segala macamnya gitu. Terus juga ini jadi relate, jadi terbukti sama omongan Kang Deddy soal DPR atau soal pejabat di beberapa bulan yang lalu gitu. Meluncur dulu. Just Ninyo, ini lagi rame banget yang komen sampai 29.000. Sumpah, Gibran menatap barisan DPR seperti menyimpan marah, ceki-ceki. play. Gibran menatap barisan para DPR seperti menyimpan marah yang mendalam. Hal itu berawal saat para anggota DPR berjoget di dalam sidang tahunan MPR RI setelah putusan gaji DPR naik 3 juta jika dihitung per hari. Muka Gibran pun seperti tidak senang melihat DPR joget dan seperti merasakan apa yang sedang dirasakan rakyat. Gibran jadi 100 juta per harinya jadi 3 juta gitu. Banyak tafsiran teman-teman netizen gitu. Ada yang menafsirkan ini sengaja di apa namanya, dipublikasi sama pemerintah pusat gitu untuk nih lihat nih gitu ya kelakuan dewan lu gitu kan. Terus juga ada yang kayak nggak pantes sih gitu, kemarin masih anget loh soal demo warga Pati yang keberatan soal pajak gitu. Karena kan kalau di ceki-ceki itu kan aliran gajinya ya sumbernya ya sedikit banyak dari pajak gitu kan. Nah di sini yang bikin salfok saat ekspresi Mas Gibran yang kayak nggak ada ikut happy-happynya, justru malah kayak apaan sih lu joget-joget gitu yang terasanya gitu. Sampai-sampai banyak teman-teman netizen yang akhirnya menyuarakan, mengkomparasi. Ini salah satunya. Just Ninyo, banyak yang menilai euforianya terlalu ngenyek gitu di saat warga masyarakat lagi ya PHK, ya biaya ini itu, ya ini naik, pajak naik gitu kan, ceki-ceki. play. Nih, ini sampai kasih caption nih pejabatnya. Ini kalau nggak salah joget Gemu Famire. Tuh setelah putusan kenaikan. Ini pejabatnya, ini rakyatnya. Jadi banyak teman-teman netizen yang membuat VT komparasi kayak gini gitu. Ngantri gas gitu. Tuh ada yang sampai jualan sampai malam gitu. Jadi ya aduh, ya aku juga heran sih kemarin, apa ini kenapa pada joget-joget, kirain teh merayakan 17-an, ternyata merayakan kenaikan gaji. Tolonglah atuh kumaha. Ada juga teman-teman netizen yang teringat dengan pidato Kang Deddy yang dugaannya sih wah bener nih pidatonya jadi kenyataan nih, ceki-ceki. Ninyo, ini kayaknya di masa kampanye apa awal-awal menjabat gitu. Pokoknya aku nggak ngeh. Aku tadi coba nge-track juga nih source-nya kapan ya, ceki-ceki. Play. Punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon? Rakyat paneuri pejabat ieu.
moal. Saha anu pangsejahteraan pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik, mana mah teu karasa, nu leutik. Ngomongin inflasi, tengartian rakyat mah inflasi teh naon? Duit terlalu banyak beredar, heuh duit aing mah eueuh sakitkeun. Tuh. Relate jadinya sampai punten ya. Ngomongin pejabat yang utamain ya naik gajinya dulu, rakyat mana nanti nomor 2 urusannya. Jadi relate kemarin kalau kita flashback saat case Pati gitu kan, itu apa ada pejabat yang ikut bersuara juga, asa full rakyat semua kalau nggak salah, sampai teman-teman warga masyarakat tuh pada menggalang donasi untuk teman-teman yang ikut turun demo gitu kan. Iya, nggak ada tuh yang mengkritisi kenaikan, memprotes dan segala macam gitu, yang seperti apa ya kayak pengkritik kebijakan pada umumnya aja nggak ada kan, nggak muncul kan. Iya kan. Terus yang di Cirebon juga nggak ada tuh pejabat atau DPR yang mengkritisi ini demi rakyat. Giliran dibongkar ada pembongkaran rakyat sini, giliran yang membebankan gitu pajak nggak ada tuh, pada diem karena pajak. Nanti masuknya urusannya ke sini sini. Dan yang soal pajak pun yang akhirnya gubernur sampai harus membuat surat imbauan gitu untuk diringankan kan, nggak ada kenaikan, justru malah dihapuskan gitu. Saking mungkin Kang Deddy ngeliat ini gimana, dewan-dewan teh perwakilan rakyatnya mana, nggak ada yang bersuara, ini rakyat juga loh yang demo soal apa keberatan kenaikan gitu kan. Iya, tiba di 17-an selebrasi naik gaji gitu ya. Kalau diibaratin jadi 3 juta sehari gitu. Total 30 hari 100 juta berarti kan. Kumaha tuh ini teh Iroh. Nih akhirnya jadi wajar kalau teman-teman netizen pada menyoroti ekspresi Mas Gibran di sini gitu kan. Ya di antara yang pada selebrasi ada beberapa juga sih anggota dewan yang kayak nggak ikut selebrasi. Cuman yang selebrasi itu netizen menangkapnya lu kayak ngenyek banget gitu, happy ya. Sedangkan warga masyarakatnya nyari 3 juta sebulan aja ngap-ngapan. Ini 3 juta sehari. Ceki-ceki. Play. Tuh lagi lagu ini, tapi nanti lagunya memang mute gitu. Tuh selebrasi setelah kenaikan gaji. Bukannya nggak boleh sih, kalau aku mah boleh gitu. Cuman asa nggak pas momennya teh. Baru beberapa hari yang lalu, sehari apa kan yang soal perpajakan yang memberatkan masyarakat gitu kan. Asa ada yang belum beres gitu ya. Ini udah naik gaji. Ini yang lu wakilin semua itu lagi pada kelimpungan soal pajak naik. Aduh, aing mah Iroh kumaha tuh. Coba nih next ini. Cus. Nih, pidato Bapak aing juga yang akhirnya terlihat jelas sekarang, ceki-ceki. Play. Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Mudah-mudahan semuanya mencintai rakyat. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Iya. Kejadian semua pidatonya. Bukan cuman sentil-sentilan doang ya, ini yang kelihatan gitu. Dari yang kemarin ini kelihatan jelas gitu kan. Iya. Aku ngebayangin nih Haji Udin Wandet sampai ngebela-belain konten, terus menghimbau bupati wali kota dan segala macam jajaran di bawahnya untuk berkonten juga gitu kan. Sebenarnya semata-mata bukan sekedar narsis transparansi doang gitu kan. Itu perlu transparansi kerjaan dan dokumentasi. Tapi ada poinnya tuh di situ bisa menghasilkan uang gitu. Di mana uang ya teh bisa dibantu, dipakai buat bantu warga masyarakat yang lagi on the spot ketemu nih gitu kan. Yang udah cukup lumayan gede itu kan Om Jen juga channelnya gitu kan. Bisa kita lihat Om Jen juga lagi on the spot ketemu ini bantu, ini bantu gitu kan. Maksudnya capek lo berkonten tuh, sumpah konten tuh capek gitu. Tapi dibela-belain gitu sambil ngejabat sambil konten. Biar ada hasilnya buat apa? Buat dibagi. Yang ini
3 juta sehari atuh kumaha tuh iro aing ge hayang atuh 3 juta sapoe mah anjir biar aing mah. Terus tadi juga kalau ngelihat perbandingannya yang video pejabatnya versus rakyatnya itu perih banget kan, perih banget ngelihatnya kan. Tapi tidak semuanya, ada beberapa netizen yang ngecak, oh yang ini ikut happy, yang ini kayak yang sedih gitu, yang ini kayak Mas Gibran nih terheran-heran dan segala macam gitu. Cuman ya tetap atuh udah next ya Just Ninyo, berbeda dengan pejabat yang di gedung itu. Ini pejabat yang sering di lapangan. Wandet Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat di hari kemarin, hari kemerdekaan 17 Agustus ya, mengungkapkan permohonan maafnya. Ceki play. Saya mohon maaf kalau masih ada anak yang putus sekolah SD, putus SMP, putus SMA, SMK karena ketidakmampuan ekonomi. Nah, seluruh ketidakmampuan itu harus dirubah dengan paradigma membangun yaitu tadi transparansi pengelolaan keuangan. Saya meyakini betul manakala kita terintegrasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, maka seluruh problem itu selesai. Sehingga menekankannya adalah bagaimana belanja negara itu diarahkan pada yang menjadi kebutuhan dasar. Nah, seluruh itu kan tidak bisa diketahui kalau kita tidak membuka keran rakyat untuk mengadu. Sehingga saya ngajak tadi, kan tidak semuanya harus ditumpukan di provinsi. Ada yang kejangkau, ada yang tidak kejangkau. Nah, sehingga saya meminta dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, kemudian bupati, wali kota membuka keran itu. Orang datang deh, selesaiin masalahnya gitu. Karena ini yang terjadi di Jawa Barat. Itu datanya saya lengkap banget yang seperti itu. Ini kan problem-problem ini di bawahnya itu harus dibangun kepekaan. Ketidakpekaan di bawah bisa jadi kepala desa, kepala kelurahan nggak punya alokasi. Tetapi juga saya ingin nanti mau menyimpan alokasi di desa dan kelurahan kalau mau jujur mengelolanya. Kan itu problemnya, mau nggak sih jujur ngelolanya kalau dititipin dana 30 juta oleh saya per tahun, mau nggak sih nanganin orang-orang yang mengalami problem mendesak itu. Ini kan problemnya itu. Jadi ini yang akan menjadi concern kita gitu. Dan semoga ke depan segera teratasi dengan baik. Dan saya meyakini lah dengan sistem anggaran yang saya kelola hari ini terintegrasi dengan sekarang tuh daerah apa sih kabupaten kota yang lagi dibahas. Kabupaten kota ini hari ini lagi mengkoreksi besarnya belanja barang dan jasa. Nah ini kan lagi dikoreksi nih. Contoh misalnya Kabupaten Cirebon, infrastrukturnya kok kecil banget, APBD-nya 4,2 triliun. Saya bilang koreksi. Kemarin Majalengka dari 125 dikoreksi kemudian menjadi berubah. Dan nanti akan berlangsung seluruh kabupaten kota di Jawa Barat semuanya melakukan koreksi sebelum dibahas di DPRD sehingga nanti anggaran belanja ini betul-betul menyelesaikan problem itu. Tuh. Maksudnya gini gitu yang dipengen warga masyarakat ya. Di hari kemerdekaan tuh selain ada upacara bendera seperti biasa gitu kan, ada kayak self correction gitu. Oh iya ini Jabar masih kurang nih, ada yang masih putus sekolah masih ada yang belum beres nih, saya sorry gitu kan. Iya. Terus next stepnya apa jelasin gitu karena belum beres gitu, belum ibaratnya belum sejahtera kabeh gitu. Iya. Saya sorry, bukan yang selebrasi joget-joget naik gaji anjir. Aing ngenes, Mamang juga ngenes ngeliatnya. Hei si anjing, ini warga masyarakat lagi big loh, gimana caranya biar pajak nggak naik gitu. Iya. Beruntung Jawa Barat punya gubernur yang ngerti, akhirnya langsung take over dari atas gitu, himbauan. Jadi warga masyarakat enak nekennya, woi atasan lu udah bilang gini masa lu tetap naikin gitu. Iya. Yang lain lah ini Iya, 3 juta sehari. Baru berapa hari emang ya ada isu apa tuh masih anget. Maksudku gini loh, yang akhirnya terlihat di sini, yang aku tangkap ini Wandet KDM Bapak Aing teh sedang berusaha membentengi, dalam case ini berarti ya warga provinsi Jabarnya kan, membentengi ketika ada kewadidawan gitu dari tingkat nasional gitu, setidaknya Jabar tidak terlalu berefek gitu, makanya kayak lagi diusahain dimandiriin gitu. Dan ini pun tertangkap oleh teman-teman warga masyarakat, teman-teman netizen yang akhirnya disupport sama netizen. Makanya kalau kita lihat Kang Deddy nggak terlalu banyak mau koordinasi sama pejabat-pejabat di gedung-gedung itu gitu, karena ya mungkin terlalu adididau gitu, yang akhirnya terkesan one man show. Tapi sebenarnya nggak one man show karena ini bareng-bareng sama siapa, sama warga masyarakatnya. Iya. Di titik ini ada masalah dilaporin, oke kerjain. Laporan dari mana? Dari masyarakat gua, dari warga gua gitu kan. Iya,
inilah ketimpangan sosial gitu ya yang terlihat jelas gitu ya. Ya untunglah, beruntung banget warga masyarakat Jabar ya, dari yang pas kisruh bendera One Piece sampai dirajia dan segala macam. Kang Deddy nggak apa-apa asal nggak lebih tinggi dari merah putih gitu kan. Terus pajak nih Kang Deddy turunin, batalin. Kalau perlu nih gue bikin himbauan ya, tunggakan ke belakang, hapus, tidak ada kenaikan, sok bayar yang tahun ini aja gitu. Iya, aduh beruntung banget warga masyarakat Jabar tuh, pejabat-pejabat kalian yang pernah kalian pilih. Joget-joget naik gaji itu, coba tolonglah aing mah Iroh. Coba nextnya. Cus. Nih karena basicnya Kang Deddy itu ya seniman, banyak mengutamakan atau mengandalkan rasa. Kalau di tempat-tempat atau di negara Konoha yang mana nggak tahu gitu kan, berekspresi dilarang gitu kan. Kalau sama Kang Deddy malah di repost ada yang berekspresi teh. Jadi ini ada postingan saat karnaval di daerah Lembang kalau nggak salah teh, ada yang bikin arak-arakan KDM, terus diduelin sama arak-arakan tikus-tikus berdasi gitu, malah di repost dengan caption satir yang sangat kreatif. Tuh, seniman mah paham. Netizen silahkan berikan definisi atas hewan yang dilindungi sesuai video di atas. Hatur nuhun, ceki-ceki. Play. Tuh, hewan yang dilindungi tikus kantor. Lagi diduelin ceritanya. Kan karena basicnya seniman, jadi mengerti gimana atau rasa orang mengekspresikan. Dalam case ini kan mengekspresikan kepada yang diduga tikus-tikus kantor itu lagi diduelin sama Bapak Aing ini, karena sejauh ini bisa kita lihat Bapak Aing kayak secara posisi bertolak belakang dengan tikus-tikus itu tuh, makanya sering dibombardir gitu. Nah di belakang sini warga masyarakat netizen yang sering backup gitu, bukannya dilarang, nggak boleh kritik pejabat, hina pejabat, nggak boleh gitu, malah di repost. Mantap Bapak Aing Maya. Kasih nextnya. Just. Nih saat kemarin 17-an biasanya ada karnaval juga ya. Cuman aku nggak expect aja karnavalnya cosplay KDM. Dari sekian banyak pejabat ya yang bisa di cosplay, yang paling banyak itu ya yang cosplay jadi KDM. Ini ada KDM tapi Kang Deddy Manojaya ya, ceki-ceki. Play. Tuh. Mirip lagi. Mirip lagi. Ini namanya Kang Deddy waktu belum monetize. Mirip lagi ya. Tapi kan ini kan salah satu bentuk ekspresi warga masyarakat atas kepercayaannya gitu. Makanya di cosplayin gitu kan. Berarti menganggap Kang Deddy gitu sebagai sosok yang pantas untuk dijadikan panutan buat dijadikan cosplay untuk pawai 17-an gitu. Enggak cuma satu, ada juga meluncur. Just. Ini nih parodi Kang Deddy Mulyadi, ceritanya lagi razia jalan, coba ceki-ceki. Play. Oh dari Cianjur nih. Galiskan pokoknya nama. Salahke nu resep useup kabarakeun. Awewe nu COD-an wae kabarakeun. Itu pokoknya nama. Ini ceritanya Kang Deddy bareng warga masyarakatnya, yuk menertibkan gitu. Cuman kalau ngelihat modelannya kayak gini mah, ini mah KDM versi kebanyakan makan cendol ya, rada mekar gitu ya, perut lagi rada barulet gitu ya. Coba tolonglah. Tapi yang satu yang dipost sama Kang Deddy ada juga meluncur. Just. Nih, di repost sama KDM dikasih caption lah, perasaan kemarin gak ada jadwal naik helikopter. Apa nih cek. Play. Audio di mute ya karena lagu. Niat banget ini. Tapi mirip loh mukanya. Betul. Ini bikin helikopter. Dari bambu, seneng Kang Deddy nih ya, kesenian bambu. Naik helikopter ceritanya. Kreatif kan? Kreatif. Bisa muter beneran lagi tasnya. Bener. Dari bambu loh, ini mantap loh. Iya. Tuh. Ini yang tadi bukan sih? Beda lagi. Kalau nggak salah beda lagi. Mirip. Mirip.
Coba ini Kang Deddy versi naik Harry Potter nih ya. Sampai di repost. Tapi ini paling mirip ya. Iya. Yang pertama rada mirip, tapi kalah ini paling mirip ya. Sejauh ini yang paling jauh mirip pisan Wandet katanya, mirip banget loh Pak, budget murah meriah. Iya kan dari yang bisa kita tangkap ya, punten kalau salah ya. Ini kan berarti bentuk ekspresi warga masyarakat nih ya, kepercayaan mereka terhadap pejabatnya gitu. Iya. Terus kalau tanya kok pejabat yang ini gak ada yang nge-cosplay nih ya? Iya berarti masih belum gitu, belum percaya 100% gitu. Iya nangkep lah meaningnya, tolonglah. Nih ada lagi nextnya. Cus. Nih ya perbedaannya bisa kita lihat di saat yang itu 17-an bareng sesama rekan-rekan pejabatnya, yang ini bareng warga masyarakatnya. Nih sekalian ketemu bapak yang nggak sengaja ya ketemu ya. Jadi anaknya bapak ini lulus IPDN. Bapak asal Papua ini bener-bener mengagumi Kang Deddy. Katanya ada jasa Kang Deddy juga di sini, ceki-ceki. Play. Namanya siapa? Juneri Anto. Juneri Anto. Ya. Papua Barat. Papua Barat. Dari Juneri Anto Papua Barat. Ya. Papua Barat. Ada nomor handphonenya? Ada. Mana nomornya? Nomornya mana? Nomornya berapa? 3. Ya. Pasalnya Pak Prabowo dulu. Aku salfok sama presiden Mbak. Iya tapi memang dari awal menjabat rame viral itu memang nggak tahu kenapa untuk kalau ditanya opini teman-teman kita di Papua itu sangat amat menginginkan Haji Udin Wandet ini naik ke RI1. Itu khusus untuk teman-teman kita di Papua, nggak tahu mungkin Satu People juga ada yang di Papua boleh ngasih tahu gitu kan, boleh ngasih penjelasan gitu. Yang aku tangkap sih memang dulu pernah Kang Deddy ke Papua gitu. Ada kesan yang nempel banget di sana gitu sampai sekarang gitu. Makanya teman-teman di Papua banyak banget gitu yang pengen nih Haji Udin Wandet nih naik nih gitu. Sampai kalau nggak salah waktu itu sempat ramai juga ada statement dari salah satu pemimpin kelompok di Papua gitu. Pokoknya kalau nggak salah statementnya punten ya kalau salah ya. Kalau nggak salah tuh nih kalau Kang Deddy yang mimpin mah kayaknya Papua nggak perlu harus ngotot-ngotot buat memerdekakan diri gitu. Segitu percayanya gitu. Iya. Nah ini kalau nggak salah bapak ini pernah dibantu dan anaknya udah lulus gitu. Papua banyak sumber daya yang asli putra Papua. Bapak kerjanya di Pemda mana? Di Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Sorong. Sorong Selatan. Bisa di Sorong. Semangat. Semangat kerja. Ya namanya siapa? Oke, semangat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Segitunya ya sampai ngefans sama Kang Deddy ya gitu. Tapi aku ngebayangin nih yang di kemarin di mana? Di Cirebon aja segitu ngamuknya kan, gunung dikerukin, apalagi kalau udah jadi terus ngeliat Papua, wah lu sembarangan, lu ngeruk-ngerukin alam gitu. Wah kebayang diamuknya kayak gimana. Kebayang, tolonglah. Coba nextnya Ninyo, ini juga momen merayakan 17-an bareng warganya gitu. Ini kalau nggak ada kepentingan pengamanan makanya nggak pernah tuh pakai barikat-barikat kayak gini ya. Nih momennya nih sekalian kita lihat fullnya momen jenderal, bukan mayor, ternyata jenderal, Jenderal Idan. Ceki. Play. Ini panas-panas loh nungguin loh mereka dari awal upacara. Jenderal Idan. Hari ulang tahun ke-18 Republik Indonesia. Jawa Barat tahun 2025. Siap, dimulai. Lanjutkan. Ayo katanya tuh. Dipegang Idan sama Niang tuh. Iya. Ya Allah, gemes banget. Ini kan bentuk tidak berjaraknya dengan ininya kan, dengan warganya kan. Kalau kita breakdown pejabat dong, gubernur ya enggak, anak pejabat. Ini kan warga masyarakat biasa. Tapi ya udah yuk dirangkul gitu, kita mah nggak berjarak gitu. Iya. Jangan bersatu teman disabilitas. Ya, aman. Terima kasih banyak. Siapkan. Mawar sehat.
Iya ya, kalau dibayangin ini duduknya di tempat pejabat-pejabat ya sih, Mang? Iya. Si Idan bisa bergaul sama jenderal beneran gitu, sama gubernur, wakil gubernur. Ikut parade gitu. Mimpi apa kamu teh Idan? Tapi aku semenjak kemarin ngeliat komparasi gitu kan 17-an versi Jabar dengan versi pusat gitu lah ya. Ya entah kenapa aku ngeliat versi Jabar tuh kayak ada makin mempertebal harapan deh. Kayaknya ini kayaknya emasnya mulai dari Jabar deh gitu. Kayaknya gitu kan. Ngeliat kayak gini care banget kalau soal soal jarak sama rakyat. Aduh nggak usah diraguin lagi, Kang Deddy menumpuk sama emak-emak. Makanya memang dari dulu begitu dia mah ya, untungnya pas jadi teh tidak berubah. Ya udah kayak gitu. Ini bukti kalau dari sebelum jadi sampai sekarang jadi nggak berubah nih. One Date tetap One Date, Haji Udin tetap Haji Udin nih meluncur lasnya. Cus. Dinyo, berbahagialah kalian warga Jabar yang udah ngikutin Kang Deddy dari lama, pasti tahu tiap 17-an beberapa hari menjelang ntar ke pasar nih beli kostum nih buat nanti lomba. Kalau nggak salah pemikiran Kang Deddy teh dulu zaman penjajah teh warga masyarakatnya yang lomba, pejabatnya pada ketawain. Nah sekarang kita harus dibalik, pada saat itu tadi dia ngomong tuh pejabatnya yang lomba menghibur rakyatnya gitu. Iya udah lama tuh dilakuin tiap tahun ke tahun itu. Sekarang udah jadi gubernur, ada pertanyaan juga di teman-teman netizen, bakal sama nggak kayak dulu? Ternyata wah Dedi jadi Cek Dedi ceki. Play. Niang sini Niang. Aduh, ini Niang lagi di mana? Lagi di sawah. Lagi ngapain? Lagi cuci baju ayah pakai tanah. Oh, cuci baju ayah pakai tanah. Waduh. Kita lagi main rebutan ya? Iya. Aduh, ini diapain nih Hiang sama ayah? Ayah? Dicuciin. Bukan, ini ayah sama Hiang diapain tadi? Dirantau. Bukan. Ayah di sama Hiang tadi diapain coba? Diapain tadi? Didandanin. Jadi ini hasil karya siapa? Iya. Hasil karya siapa ayah didandanin? Hiang. Hasil karya Hiang. Ini lagi Agustusan kita ya? Iya. Aduh, ini lagi cuci baju ayah. Oh, lagi cuci baju ya? Lagi kotor-kotoran ya? Oh, aduh. Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia nggak sama teman-teman ya? Waduh. Ayah banyak pinang. Iya, nanti sebentar lagi aja panjat pinang lagi. Sehat selalu semuanya. Bahagia, dadah dong. Dadah. Sebenarnya tadi aku nyariin mana nih Jenderal Idan, posisinya di mana nih gitu. Tapi kayak ini kelihatan ya, memang dari tahun ke tahun, dari waktu masih bupati, terus anggota DPR gitu. Ya memang kebiasaannya 17-an ya udah ikut nyemplung bareng gitu kan. Pas jadi gubernur ini memang sejujurnya memang juga sempet kayak wah turun gak ya, ternyata turun tetap ya. Ya memang dasar Kang Deddy mah memang dasar anak sawah gitu kan. Jadi ya udah bebelokan di sawah teh ya biasa nyantai weh. Aduh tapi sekarang One Date jadi cendet ya. Aduh pakai lipen didananin sama nih yang iya, mantap. aku salfok loh karena rapih banget. Iya, mantap. Ya inilah jadi dibalik keselnya gitu kan ngelihat pangjabat yang malah naik gaji gitu kan. Tapi ada setik harapan nih, ada yang bisa ngebenerin nih, ada yang masih bisa dipercaya gitu. Makanya jadinya kayak naik dong, jangan cuma Jabar doang dong, naik dong gitu. Aduh, kumaha tuh One Date itu teh. Masa naik gaji 3 juta sehari, kumaha tuh One Date. Tolonglah. Ya udah Nyo, mungkin segini dulu. Mamang mah nggak sabar pengen nunggu, kalau nggak salah mau ada perlombaan nanti teh diadain sama Kang Deddy. Tinggal nunggu tayangnya aja kita ya, tayang hari ini atau besok. Ya udah sementara segini dulu. Besok ada update apa kita gas lagi besok sambil menunggu updateannya. Sekarang kita meluncur ke setting Super Tank. Cus. Nyo. Yes. Super Tank setelah dari video kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata. Sikat. Halo guys, peringkat 1 terbaik loh, tapi bohong, kalian survei abal-abal menipu seluruh orang Indonesia, dosa loh.
Susah. Nextnya ada dari Freddy, sikat. Survei. Iya, lasnya dari bubu D gitu kan. Agak lain nih hasil surveinya ya. Kadang-kadang suka kiding-kiding gitu. Teuing lieur. Siapa yang disurvei? Survei membuktikan atau kumaha? Ya udahlah, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya ke kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan. Mamang, Abu yang lagi rewel, Pakun yang bobodo tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.